Kita kembali lagi di acara Good Golden Morning bersama saya Antonius Arif. Saya mau membahas sedikit mengenai hasil riset kenapa bersyukur itu menarik ya. Ada penelitian dari dua orang psikolog, Michael McCullough dari Southern Methodist University di Dallas dan Robert Emmons dari University California. Dia menuliskan bahwa ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa rasa syukur itu berdampak terhadap kesejahteraan kepada dirinya pada masing-masing. Dia pernah melakukan penelitian kepada berapa ratus orang, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama diberikan tugas untuk menuliskan hal-hal yang disenangi saja, hal yang menyenangkan saja. Kelompok yang kedua disuruh menuliskan hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, terserah dia mau menulis apa. Kelompok yang ketiga bukan hanya menuliskan hal yang menyenangkan, tetapi diminta untuk menuliskan hal yang bersyukur. Dia menceritakan hal yang bersyukur setiap pagi. Menariknya, penelitian ini setelah beberapa bulan kemudian dilakukan penelitian tersebut, ditemukan kelompok yang bersyukur mengalami peningkatan antusiasme dalam kehidupan, mengalami kesehatan yang jauh lebih baik, mengalami kehidupan yang jauh lebih mengembirakan. Ini menarik dari penelitian ini. Dan Profesor Emmons tadi, dia melakukan penelitian jauh lebih lanjut kepada kelompok-kelompok tersebut dan dia menemukan secara risetnya, dia menemukan 25% orang orang tersebut merasa antusiasmenya meningkat sebanyak 25%. Semangatnya meningkat jauh lebih baik. Nah, inilah konsep law of attraction baru terjadi, hukum tarik menarik terjadi karena konsep bersyukur tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara bersyukur yang benar? Saya menganjurkan ketika Anda bangun pagi, selain selain hanya mungkin sekedar berdoa, kemudian Anda melakukan afirmasi goal atau tujuan Anda, sebutkan 5 hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Berapa hal? 5. Tetapi cara bersyukurnya harus agak berbeda sedikit. Cara bersyukurnya harus Anda tambah dengan kalimat karena. Ditambah kalimat? Contoh. Terima kasih Tuhan atas kesehatan saya hari ini Tuhan. Karena dengan kesehatan saya yang luar biasa, saya bisa membawakan sebuah training yang dengan luar biasa. Saya bersyukur Tuhan atas keluarga saya Tuhan, istri saya yang luar biasa Tuhan. Karena istri saya, dengan istri saya dia mensupport saya, impian saya bisa menjadi lebih terwujud. Saya bersyukur atas anak-anak saya, kesehatan anak saya Tuhan. Karena ketika melihat anak saya sehat, kehidupan saya menjadi jauh lebih baik. Saya bersyukur atas seluruh uang yang saya miliki sekarang Tuhan. Terima kasih karena dengan uang yang saya miliki, berarti keluarga saya terjaga dan terlindungi dengan lebih baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kalimat tambahan karena. Nah, menariknya adalah beberapa penelitian mengatakan, saya juga banyak dengan beberapa alumni saya, orang yang income-nya even punya uangnya cuma sedikit, tinggal sedikit, ketika dia bersyukur itu, mendadak rezekinya bisa berubah. Income-nya dia bisa berubah. Karena vibrasinya menjadi lebih positif. Nah, ketika bersyukur itulah, rezeki Anda akan datang dengan lebih mudah. Bahkan mungkin kalau Anda mungkin masih ingat cerita di film The Secret, ada satu bapak-bapak yang dia punya batu, mungkin pernah tahu? Yang ada punya batu, ditaruh di kantong batunya sama dia. Jadi maksudnya dia punya batu, disebut namanya The Rock of Gratitude gitu ya. Dia bilang batu tersebut ditaruh di kantongnya. Jadi setiap dia mengeluarkan kantongnya ada batu, dia mengingat kapan dia harus bersyukur. Setiap dia mengeluarkan kantong, ada batu, dia mengingat dia harus bersyukur. Sampai suatu ketika ada orang dari Afrika yang melihat dia membawa batu tersebut. Ditanya, itu batu apa? Ini batu bersyukur saya katanya. Oh gitu, untuk apa? Untuk bersyukur tentunya, ini batu ajaib saya katanya. Padahal dia cerita batu itu diambil dari pinggir jalan. Ya, dan sampai suatu ketika di keluarga orang yang Afrika tersebut dia sakit. Dan anaknya lagi mengalami sakit yang sangat keras. Dan orang itu mengirimkan email kepada orang tersebut. Dan dia minta kepada orang tersebut, tolong dikirimkan batu bersyukur. Lah dia bingung, minta kemana, cari kemana. Orang saya ngambil di jalanan. Suruh ngambil batu bersyukur, dari mana lagi dia bilang. Yang dilakukan sama orang itu apa? Dia mengimani dan dia meyakini, dia mencari di sebuah sungai. Dia cari di sebuah sungai, pelan-pelan diambil batunya, dilihat batunya, diyakini batu ini bersyukur luar biasa. Dikumpulkan batunya, dikirim batunya. Orang yang minta 2, dikirimnya 10 katanya. Batu diambil kali ya, nggak apa-apa ya. Dikirimkanlah batunya. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, orang tersebut melaporkan bahwa anaknya menjadi sehat karena bersyukur.
Wow, ini menarik kan ya? Jadi faktor bersyukur bisa membuat orangnya menjadi lebih sehat. Dan sejak saat itu bapak-bapak tersebut yang di Afrika sekarang mulai jualan batu katanya. Jadi jualan batu bersyukur, ya. Nah, dari cerita ini saya menemukan bahwa rasa bersyukur yang luar biasa itu akan menghasilkan hal yang berbeda. Mungkin Anda juga tahu Will Smith, salah satu bintang film yang luar biasa yang main film The Pursuit of Happiness. Kalau di dalam itu saya mengatakan Will Smith, saya senang sekali mencari informasi tentang Will Smith. Will Smith salah satu idola saya. Saya mengatakan apa? Will Smith adalah salah satu orang yang sangat bersyukur sangat banyak. Dia sering banget melakukan bersyukur dalam kehidupannya. Karena dia percaya, ketika bersyukur, semua hal kebaikan datang ke dalam kehidupannya dia. Dan masih banyak-banyak orang-orang lain yang bersyukur hal yang sama. Nah, sekarang tinggal balik lagi kepada Anda. Bagaimana cara kita mensyukuri dalam kehidupan kita? Kita mau menarik hal yang positif, tentunya betul. Kita menarik alam semesta untuk membantu kita. Berapapun uang kita, berapapun yang kita miliki, kita harus banyak bersyukur. Setuju nggak sama sini? Nah, jadi kalau balik lagi, kalau kita lihat dari cerita tentang bersyukur. Saya melihat banyak cerita-cerita orang-orang hebat. Semua tidak lepas dari rasa bersyukur. Rasa pencapaian bersyukur itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tinggal pertanyaannya, Anda bisa nggak secara konsisten untuk melakukan bersyukur? Itu yang kadang-kadang kita sulit, teman-teman. Betul nggak? Nah, seperti contohnya saya mau tanya, apakah pagi ini Anda sudah mulai bersyukur? Sudah? Nah, berapa banyak yang Anda syukuri? Jangan disyukuri, banyak hal yang harus Anda syukuri, bukan hanya sekedar kehidupan, kesehatan, dan yang lain-lain. Tinggal perjalanannya adalah apa yang Anda mau capai dalam kehidupan Anda. Dan nanti, saya akan mengajak Anda, saya akan mengajak Anda untuk bersyukur bareng-bareng. Boleh? Kita akan mengajak Anda bersyukur, kita akan mulai masukin untuk merenung rasa bersyukur yang luar biasa, supaya Tuhan mulai membantu kita mencapai tujuan kita. Setuju nggak? Kita percaya, dengan bersyukur, Tuhan pasti akan membantu kita. Setuju? Sampai sini? Nah, sekarang saya cuma mengatakan pada teman-teman, bagaimana prosesnya? Bagaimana proses ketika Anda melakukannya pagi-pagi? Kenapa sih harus melakukan pagi-pagi? Apakah malam boleh dilakukan? Enggak? Boleh teman-teman. Kapanpun Anda bersyukur boleh melakukan. Saya punya kebiasaan yang sedikit aneh sih. Saya punya kebiasaan yang aneh kalau saya bersyukur. Saya dengan income saya per hari ini, dengan pendapatan saya hari ini, pasti tidak sulit untuk saya untuk makan di restoran-restoran yang termahal. Betul ya teman-teman? Nah, tetapi lucunya kalau saya makan di restoran-restoran termahal, kadang-kadang saya punya kebiasaan sulit untuk bersyukur. Tetapi lucunya kalau saya makan di warteg, ya, di warteg, di warung-warung pinggir jalan, rasa bersyukur saya tinggi sekali loh. Nggak tahu kenapa, karena saya merasa mungkin pada saat itu, ketika itu, dulu kehidupan saya sulit. Ketika makan di warteg itu, walaupun makannya makan apa gitu ya, saya rasakan begitu luar biasa, Tuhan begitu baik kepada saya, Tuhan memberikan rezeki yang luar biasa dalam kehidupan saya. Rasa bersyukur itu mulai tumbuh dalam diri saya, teman-teman. Ini lucunya. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, kapan-kapan saja Anda mulai bersyukur. Ya, nah kita akan masuk lagi ke segmen berikutnya. Kita akan masuk nanti ke perenungan. Kita akan kembali sebentar lagi. Di sesi berikut, di segmen berikutnya bersama saya Antonius Arif dalam acara Good Golden Morning Motivation.